Baiklah, selamat siang untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis 19 Januari 2023, teman kita yang bernama Romauli akan melakukan presentasi yang dimana judul dari presentasinya yaitu pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa kelas 6 SD Negeri 1 2 2 3 3 2 Pematang Siantar. Adapun nama-nama yang penyajinya yang pertama adalah Romauli, pembanding 1 yaitu Meliana, pembanding 2 yaitu Dea, notulen yaitu Ernike, dan moderator yaitu Sania Simanjuntak. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan untuk Saudari Romauli mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Itu banyak video. Baiklah, perkenalkan, nama saya Romauli Syanturi, NPM 1901011113. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa kelas 6 UPTD SD Negeri 1 2 2 3 3 2 Pematang Siantar. Yang di sini ada yang pertama latar belakang masalah. Sekolah dasar UPTD Negeri 1 2 2 3 3 2 Pematang Siantar pada kelas 6 merupakan sekolah negeri pada jenjang sekolah dasar pertama dan pada tingkatan yang pertama. SD Negeri 1 2 2 3 3 2 Pematang Siantar kelas 6 ini terdapat 4 kelas, yang masing-masing kelas berjumlah 32 siswa. Dari sekian banyaknya siswa tersebut, masih banyak yang mengalami kesulitan belajar, terlihat dari adanya siswa-siswa yang enggan belajar dan tidak semangat dalam menerima pelajaran di kelas. Siswa pun yang belum aktif dapat mengerjakan soal latihan yang diberikan, sehingga hasil belajarnya pun menjadi kurang memuaskan karena masih banyak nilai di bawah standar kelulusan, yakni di bawah 7 atau daftar nilai rapot semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Padahal selama ini masih ada fasilitas-fasilitas sekolah yang diberikan guna mendukung sarana prasarana demi kelancaran dalam proses pembelajaran. Hal itulah yang menjadi permasalahan penelitian, sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswanya. Berdasarkan pertimbangan pemikiran di atas, maka peneliti mengambil judul yaitu pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa kelas 6 SD Negeri 1 2 2 3 3 2 Pematang Siantar. Nah, selanjutnya, adapun rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 6 SD Negeri 1 2 2 3 3 2 Pematang Siantar? Dan yang kedua, seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa
kelas 6 SD Negeri 122332 Pematang Siantar. Selanjutnya, B. Tujuan. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 6 SD Negeri 122332 Pematang Siantar. Yang kedua, untuk mengetahui besar pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 6 SD Negeri 122332 Pematang Siantar. Selanjutnya, ada pun di sini manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang bagian pertamanya dapat menambah ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi terkhusus bidang ilmu kependidikan. Yang kedua, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya ilmu pendidikan. Manfaat penelitian yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagian pertamanya, penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi guru SD Negeri 122332 Pematang Siantar untuk meningkatkan hasil belajar siswanya. Yang kedua, memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam penanganan masalah motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di masa yang akan datang. Selanjutnya, kerangka teoritis. Yang pertama, tujuan tentang belajar. Adapun tujuan tentang belajar yaitu yang pertama pengertian belajar. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Yang kedua, unsur-unsur dalam belajar. Unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Yang pertama, ada pembelajar. Yang kedua, rangsangan atau stimulus. Yang ketiga, memori. Yang keempat, respon. Selanjutnya, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu yang pertama, faktor-faktor stimulus belajar. Yang kedua, faktor-faktor metode belajar. Dan yang terakhir, yang ketiga, faktor-faktor individual. Yang keempat, strategi yang efektif. Masuk ke kerangka teoritis yang kedua. Unsur-unsur dalam belajar, pembelajar. Yang kedua, rangsangan atau stimulus. Yang ketiga, memori. Yang keempat, respon. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, faktor-faktor stimulus, faktor metode, faktor belajar, faktor individual. Yang keempat, prinsip belajar. Adapun prinsip belajar yang pertama, spesifikasi atau specification. Yang kedua, pembuatan atau generativity. Yang ketiga, pemantauan yang efektif. Yang keempat, kemujarapan personal atau personal efficacy. Yang kelima, strategi belajar yang efektif. Yang pertama, membuat catatan. Yang kedua, belajar kelompok. Selanjutnya, adapun tinjauan tentang motivasi belajar, yaitu yang pertama, pengertian motivasi belajar. Yang kedua, unsur-unsur motivasi belajar. Yang ketiga, fungsi motivasi belajar. Yang keempat, strategi motivasi. Selanjutnya, tinjauan tentang hasil belajar. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, klasifikasi hasil belajar. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi hasil belajar. Adapun di sini jenis-jenis penelitian dan rancangan. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, desain penelitian.
Selanjutnya populasi dan sampel. Yang pertama populasi, kedua sampel. Yang selanjutnya variabel penelitian. Selanjutnya operasional variabel. Selanjutnya instrumen penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Terima kasih. Oke, baiklah. Demikianlah Saudari Roma telah memaparkan hasil dari proposalnya. Nah, di sini kita akan lanjut dalam sesi tanya, yang dimana yang bertanya yaitu 2 orang. Yang pertama pembanding 1 yaitu Meliana, dan pembanding 2 yaitu Dea. Waktu dan kesempatan kami berikan untuk pembanding 1 kepada Meliana Sinaga. Ya, baiklah. Terima kasih moderator. Saya Meliana Sinaga sebagai pembanding pertama untuk Saudari Romauli Syanturi. Ya, baiklah. Pertanyaan saya yang pertama, coba jelaskan yang bagaimanakah faktor stimulus belajar yang Anda maksud. Dan yang kedua, apa saja tujuan dari strategi dalam memotivasi belajar siswa. Terima kasih. Apakah notulen sudah selesai menulis pertanyaan dari pembanding 1? Saya minta tolong coba diulangi sekali lagi untuk pembanding 1 pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan yang pertama, coba jelaskan yang bagaimanakah faktor stimulus belajar yang Anda maksud. Pertanyaan yang kedua, apa saja tujuan dari strategi dalam memotivasi belajar siswa? Apakah sudah siap ditulis buat notulennya? Sudah. Oke, baik, kita lanjut untuk pembanding 2 yaitu Dea Situmorang. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dea Kristifani Situmorang sebagai pembanding kedua, di mana pertanyaan saya yaitu yang pertama, apa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa di bagian internal pada kesempatan? Pertanyaan saya yang kedua yaitu, coba jelaskan yang bagaimanakah informasi verbal. Apakah sudah dapat menulisnya, Saudari Ernike? Buat pembanding yang kedua, coba ulangi sekali lagi pertanyaannya yang pertama. Yang pertama itu yaitu apa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa di bagian internal pada kesempatan.
Sudah buat saudari Ernike sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang telah dirangkum dari pembanding 1 dan pembanding 2. Maka untuk itu kita berikan waktu sebentar untuk saudari Roma mempersiapkan jawabannya. Oke, baiklah. Karena saudari kita Romauli sudah mempersiapkan matang-matang hasil dari proposalnya, maka untuk itu dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudari-saudari kita, yaitu pembanding 1 dan pembanding 2. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan jawaban yang akan diajukan kepada pembanding 1. Waktu dan tempat kami persilahkan buat saudari Roma. Baiklah, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pembanding 1. Soal yang pertama, coba jelaskan yang bagaimanakah faktor stimulus belajar yang Anda maksud. Yaitu faktor stimulus belajar yang saya maksud yaitu yang dimana haluan individu yang merangsang individu itu untuk mengadakan reaksi atau pembuatan belajar, misalnya panjangnya bahan pengajaran, kesulitan bahan pelajaran, berarti bahan pengajaran, berat ringannya tugas, suasana lingkungan eksternal. Untuk soal yang kedua, apa saja tujuan dari strategi dalam motivasi belajar? Adapun strategi dalam motivasi belajar yang saya ambil yang pertama, membangkitkan minat belajar, yang kedua, mendorong rasa ingin tahu, yang ketiga, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, dan yang keempat, membuat siswa dalam merumuskan tujuan belajar. Nah, Oke, bagaimana untuk
pembanding 1, apakah sudah dapat memahami jawaban dari saudari Roma? Baiklah, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Saya dapat memahami apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang saya berikan tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pembanding 1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari pembanding 2, yang dimana pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi hasil belajar di bagian internal pada kesehatan? Adapun bagian internal yang mempengaruhi hasil belajar pada kesehatan, yaitu yang pertama, kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang yang tidak selalu sehat, sakit kepala, demam, pilek, batuk, dan sebagainya dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula halnya jaga kesehatan rohani atau jiwa kurang baik. Yang kedua, inteligensi dan bakat. Kedua aspek kejiwaan ini besar sekali pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Seseorang yang mempunyai inteligensi baik atau IQ-nya tinggi, umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Bakat juga besar pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan belajar. Jika seseorang mempunyai inteligensi yang tinggi dan bakatnya ada dalam bidang yang dipelajari, maka proses belajar akan lebih mudah dibandingkan orang yang hanya memiliki inteligensi tinggi saja ataupun bakat saja. Dan yang ketiga, minat dan motivasi belajar. Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar dan juga datang dari sanubari. Timbulnya minat belajar disebabkan beberapa hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik, serta ingin hidup senang atau bahagia. Begitu pula seseorang yang belajar dengan motivasi yang kuat akan melaksanakan kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah dan bersemangat. Motivasi belajar berbeda dengan minat. Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong. Yang keempat, cara belajar. Cara belajar seseorang yang juga mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, psikologis, dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil yang kurang. Selanjutnya, soal yang ketiga, coba jelaskan yang bagaimanakah informasi verbal. Informasi verbal atau verbal information merupakan kemampuan yang diperoleh pembelajar dalam bentuk informasi atau pengetahuan verbal. Pembelajar umumnya telah memiliki memori yang umumnya digunakan dalam bentuk informasi, seperti nama bulan, hari, minggu, bilangan, huruf, kota, negara, dan sebagainya. Informasi verbal yang dipelajari di suatu pembelajaran diharapkan dapat diingat kembali setelah pembelajar menyelesaikan kegiatan belajar. Sekian dan terima kasih. Bagaimana dengan pembanding 2? Apakah pembanding 2 sudah dapat memahami jawaban yang diberikan oleh saudari Roma? Baik, terima kasih. Saya dapat menerima jawaban dari saudari Roma Ulisianturi. Terima kasih. Jadi semua terima kasih kami ucapkan kepada pembanding 1 dan pembanding 2. Berarti untuk itu semua jawaban sudah terjawab. Yang atas semua pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab oleh penyaji. Jadi untuk itu kita dapat memahami atau dapat menyimpulkan hasil dari
judul proposal teman kita yang dimana judulnya pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa kelas 6 SD negeri 122332 Pematang Siantar. Nah, di sini kita menjadi mengetahui siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Artinya, semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang akan diperolehnya. Nah, di samping itu juga kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pembelajaran tersebut, yaitu ada karena faktor cita-cita atau inspirasi siswa, yang kedua kemauan siswa, yang ketiga kondisi siswa, dan yang keempat kondisi lingkungan siswa, dan yang kelima unsur-unsur dari dalam pembelajaran itu sendiri.